Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menjelaskan program aplikasi sederhana yang saya buat. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Irfan Miftahul Iman dari kelas 10 RPLB dari asal sekolah SMKN 1 Cimahi. Tujuan saya membuat program ini karena saya ingin menjadikan program ini sebagai tugas akhir saya, dan juga ingin menerapkan ilmu dasar pemrograman C++ dalam bentuk aplikasi sederhana yang bermanfaat. Program ini dirancang untuk mensimulasikan sistem pembelian toko dengan fitur daftar produk, perhitungan total belanja, serta penggunaan kode promo untuk memberikan potongan harga. Dengan program ini, saya dapat memahami logika percabangan, perulangan, fungsi, dan manipulasi string dalam satu proyek yang nyata. Langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, baik. Di sini kita akan langsung saja menjelaskan tentang sintaknya di CPP untuk bisa membuat aplikasi sederhana seperti tadi. Oke, yang pertama itu ada include. Ini ada include IOStream dan include stdlib, include iomain if, include Windows H, ada using namespace. Nah, kegunaannya untuk apa? Jadi di situ kegunaannya itu yaitu include IOStream untuk bisa mengetik scene, cout, lalu include stdlib itu bisa berisi untuk mengetik menggunakan sistem. Lalu ada include iomain if itu berfungsi untuk menggunakan setway. Lalu ada include Windows H berfungsi untuk kita bisa menggunakan sleep. Using namespace itu berfungsi untuk kita bisa mengetik. Oke. Jadi di sini tuh ada void garis. Void itu fungsinya itu yaitu sebuah fungsi yang tidak memerlukan return atau nilai balik. Jadi di sini tuh udah otomatis bisa langsung menampilkan. Di sini voidnya itu adalah garis. Lalu di sini ketik cout panjang seperti ini. Lalu nanti di sini akan muncul garis atau pembatas. Nah, ini dia dipanggil ke sini, digunakan di sini. Nah, di sini dan di sini juga masih banyak. Oke, di sini juga dan di sini. Nah, lalu ada void. Kegunaannya itu void ketik otomatis. Di sini ada parameternya itu string, integer kecepatan. Lalu ada for in a sama dengan 0. Ini di sini itu menggunakan looping dan akan digunakan untuk di sini. Jadi ketik otomatis itu di sini tuh ini
ini dan ini itu nanti itu berupa char dan masuk ke sini. Apakah oke, teorinya itu seperti ini. A itu kan kurang dari 0. Text leg itu kalimat yang di sini itu ada berapa nih? Semisal selamat datang ini kan di sini ada 1 2 3 dihitung satu-satu gitu. Jadi di sini tuh sebanyak kalimat yang di sini akan masuk di sini ke text leg. Nah, ini titik, jadi teks titik. Jadi teks itu memiliki leg. Nah, jadi A itu kan lebih kecil dari leg. Nah, dia akan masuk ke sini cout A plus. Nah, lalu nanti akan tampil ini. Nanti selanjutnya akan tampil ini dan tampil kalimat seperti ini. Itu menggunakan A++. Jadi kalau misalnya benar cout, lalu selanjutnya benar A++ cout. Nah, lalu di sini sleep 500, kalimatnya itu berapa detik gitu ditampilkannya. Ini juga sama. Lalu di sini menggunakan garis, lalu di sini cout, daftar produk. Nah, di sini ada leave, stay. Jadi set w itu digunakan untuk hampir sama fungsinya dengan tab. Cuman kalau tab itu kan kalau misalnya sekali tab seperti ini kan tab, sekali tab itu bisa langsung jauh. Nah, kalau set w itu bisa diatur berapa yang kita mau posisinya itu. Jadi ini dari left, jadi dari sebelah kiri itu posisinya tuh bisa disejajarkan atau keinginan kita itu bisa di mana gitu, apakah lebih depan atau lebih belakang bisa itu. Jadi ini menggunakan set w. Selanjutnya sama, ini juga sama ya. Nah, selanjutnya di sini ada do itu ini pakai do while ya, do while. Dual itu jadi yang pertama itu do adalah operasi yang dijalankan, yang diutamakan terlebih dahulu. While itu berupa fungsi yang bersifat true. Jadi kalau misalnya kita di sini lagi atau y, jadi kalau misalnya kita pakai n kan itu tidak ada. Nah, itu akan menjadi default. Lalu jadi si while-nya itu tidak akan berfungsi dan langsung lanjut ke sini ke garis total belanja sementara. Oke, jadi dualnya itu yang pertama di sini ada garis untuk sama. Nah, pembatas juga lah ya. Nah, lalu ada checkout. Masukkan nomor barang yang ingin dibeli. Sin, masukkan. Nah, di sini pakai suitcase. Suitcase itu seperti locker lah ya, seperti locker. Bayangkan aja suitcase itu seperti locker. Ini daftar belanja. Jadi lockernya itu ada bernama daftar belanja. Yang pertama ada case 1, case 2 sampai selanjutnya. Gitu ya. Ini untuk agar kan kalau misalnya ini tuh termasuknya ke dalam kalimat ya. Nah, di sini tuh termasuknya ke dalam nilai. Jadi nanti dia bisa dioperasikan atau dihitung. Nah, seperti masuk ke sini total, dia akan masuk ke total. Di sini ada yang pertama itu kalau misalnya ini itu harus mempunyai integer atau tipe data dulu terlebih dahulu, harus punya tipe data yaitu integer harga dan total, integer char untuk while tadi, ini string untuk teks, double itu akan lebih kapasitas kapasitas 2 kali lipat dari integer atau lebih banyak lah ya. Nah, oke, jadi lanjut aja.
di sini mana ya, tadi sampai mana, ya sampai sini total plus sama dengan harga. Maksudnya dari plus sama dengan itu yaitu total sama dengan total ditambah harga gitu. Nah, nanti akan hasilnya akan ke sini. Lalu di sini ada tulisan CO, ingin menambah barang lagi atau tidak. Nah, lagi itu menggunakan while, jadi lagi itu bisa Y atau Y besar. Tuh. Kalau di sininya ada N itu akan berfungsi. Nah, tapi kalau misalnya di sini nggak ada N, di parameternya itu tidak ada N, nah nanti itu akan bersifat false atau salah. Nah, nanti langsung lanjut akan loncat ke sini. Langsung ke garis CO total belanja sementara. Nah, total nanti akan masuk dari total itu akan masuk ke sini. Lalu checkout masukkan kode promo. Nah, di sini ada kode promo for, yaitu sama menggunakan looping atau perulangan seperti sama kayak yang di sini. Nah, di sini itu i lebih kecil daripada ledge, kode promo ledge. Nah, di sini if itu jika kode promo yaitu diskon. Nah, ini itu tuh string ledge-nya. Jadi ini ledge-nya itu string. Nah, nanti akan kalau misalnya ini benar, berarti ke kode promonya itu topper. Nah, fungsi topper itu fungsinya itu untuk dari kalimat kecil bisa menjadi huruf kapital. Nah, di sini itu kan ini array gitu, dia masuk ke kode promo, lalu dia nanti masuk juga ke sini ke topper kode promo. Nah, di sini tuh kode promonya itu apa? Di sini nih kode promonya itu diskon 10. Nah, dia itu nanti bakalan masuk ke sini. Itu nanti akan ditampilkan. Jadi akan bisa ditampilkan di mana ya? Oh ya, di sini. Nanti akan bisa ditampilkan atau bisa berfungsi lah ya. Nah, kode promo itu diubah menjadi array atau ya array kode promo. Lalu di sini diskon sama dengan 0,10. Nah, kenapa harus pakai 0, 0 dan 0 di sini? Jadi kalau misalnya di sininya itu diskon tuh kan per 100, berarti ya kalau misalnya 10 per 100 itu nanti hasilnya akan jadi 0. Jadi gimana caranya biar hasilnya gak jadi 0 dan bisa digunakan di operasi? Jadi menggunakan 0.10 atau 0,10. Nah, di sini jika memang tidak ada kode promo, ketik tidak ada, masukkan kode promo. Jika ini ya tidak ada, dia akan kan kalau misalnya ada itu kan ada if, else if, kecuali jika ini sama. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada, dia akan masuk ke else atau tidak ada atau kecuali lah ya, kecuali checkout kode promo tidak valid. Jadi jika memang dari tiga fungsi ini tidak berfungsi, nah dia nanti akan ke else ini. Nah, di sini ada double ya. Jadi double itu dari potongan harga itu kan total dikali diskon. Nanti masuknya ke potongan harga. Nah, double itu nanti bisa jadi bentuk koma. Nanti tuh jadi bisa bentuk koma gitu ya. Dan kapasitasnya pun jadi lebih besar gitu.
Ini juga sama total akhir dari hasil ini. Lalu dihitung lagi, di sini dioperasikan lagi. Di sini ada checkout, fixed, lalu set precision. Jadi fixed itu kalau misalnya dari hasil misal angka itu udah terlalu banyak banget gitu ya, udah angka banyak banget. Kan kalau misalnya di kalkulator itu nanti akan jadi 12E atau nanti tuh akan ada huruf E atau yang lain-lain. Fixed itu biar mereka tidak ada E-nya atau jadi 12 aja gitu ya kalau misalnya di kalkulator. Set precision yaitu untuk kalau misalnya ada koma gitu ya, ada koma misal 12,25. Nah, nanti 25-nya itu akan dihapus dan menjadi 12. Jadi akan bilangan bulat, bukan bilangan desimal lagi. Jadi di sini masuk ke total. Nah, total sebelum diskon yaitu total yang ini yang udah dioperasikan. Lalu jika ada diskon, nanti diskonnya itu akan dikali 100. Nah, nanti akan masuk ke potongan sini. Checkout total yang harus dibayar nanti akan masuk ke total akhir. Di sini akan masuk ke total akhir. Lalu ketik otomatis dan sudah selesai ya sistem pause return ini untuk biar mereka tidak nge-close biar sintaknya itu tidak nge-close ya. Kalau misalnya dijalankan lalu return penyelesaian di sini ada juga saya akan ini nih. Nah, sistem color. Jadi di sini ada dua sistem yang saya gunakan. Di sini ada sistem color A yaitu nanti biar tampilannya itu lebih menarik kayak yang tadi ya yang saya udah tunjukkan di CMD itu. Jadi si tampilannya itu jadi si kalimat-kalimatnya itu bakalan menjadi warna hijau gitu. Dan ya itu sih. Oke, baik. Mungkin cukup sekian ya yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf jika memang penjelasannya itu kurang baik atau kurang maksimal atau masih banyak kekurangan lah ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.